Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita akan buka bersama di Mazmur 92 ayat yang ke-13 mulai. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita ini meski sadar diri bahwa kita itu butuh Tuhan dalam segala hal. Apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau lakukan, profesi apapun, jabatan apapun, pekerjaan apapun, kita itu butuh Tuhan. Selama kita tinggal di bumi ini, kita tuh perlu Tuhan. Allah yang mencipta langit dan bumi itu kita butuh kekuatannya Tuhan. Kita nggak bisa lari dari kekuatan Tuhan, kita nggak bisa menjauh dari kekuatan Tuhan. Tapi kalau kita ini coba melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu, berdasarkan kepandaian, kepintaran, kecakapan, serta apapun yang kita miliki, akhirnya kita akan ketemu masalah. Kata orang Jawa itu keblasuk-blasuk. Gak jelas ujungnya, malah muter-muter gak jelas dan tersesat. Kita butuh Tuhan dalam segala hal. Alkitab ngomong terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita perlu Tuhan, kita nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri. Tapi pada kenyataannya banyak orang bertindak, bersikap, ngambil keputusan sesuai maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Kalau kita nih pingin bertunas, kita pingin bertumbuh, kita pingin hidup, mengalami kehidupan dan hidup kita memiliki dampak besar, kita harus ditanam di bait Tuhan. Artinya kita harus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ini akan menjadi jaminan masa depan kita. Orang yang hidup dari mudanya cinta Tuhan, masa tuanya akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Beda dengan orang yang masa mudanya dihabiskan dengan kehidupan yang duniawi, dengan sikap duniawi, dengan cara kerja duniawi, kelakuannya seperti orang dunia persis, bahkan menjadi representasinya dari kerajaan Allah. Masa tuanya akan pikun, akan bingung, akan stres, bahkan gila, bahkan menjadi batu sandungan, gak jadi berkat. Hidupnya akan berantakan, akan meninggalkan, menyisakan penderitaan di masa tuanya. Akan tetapi kalau orang itu dari masa mudanya ditanam di bait Allah, ataupun hari ini kita memiliki umur berapa, umur yang masih dipercayakan Tuhan sampai hari ini umur berapa, 50, 60, 70, 80, atau masih belasan tahun, atau 20-an, 30-an, atau 40-an tahun. Waktu yang ada ini kita mau pakai taruh dalam hadirat Tuhan. Kita mau ditanam di bait Tuhan. Ditanam artinya bertumbuh, berakar di dalam hadirat Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, dengan gaya hidup bergaul intim dengan Tuhan. Bukan sekedar minta, bukan sekedar jembah, bukan sekedar berdoa. Tapi gaya hidup memiliki keintiman, kedalaman dengan Tuhan itu menjadi sikap, menjadi gaya hidupnya, menjadi kebiasaan yang dia lakukan setiap harinya, bergaul intim dengan Tuhan. Terkoneksi hati kita ini dengan Tuhan setiap hari. Kita harus mengkoneksikan hati kita ini dengan Tuhan sepenuhnya loh. Kita harus ditanam di bait Allah, bertumbuh dewasa dalam firman, bergaul dengan firman. Contoh dalam perjanjian lama adalah Samuel dari mudanya hidup ditaruh di bait Allah, bergaul dengan Tuhan. Tidak heran Samuel bisa dipakai Tuhan menjadi nabi yang tajam sekali, ngomong kebenaran. Nabi yang menjadi berkat bagi bangsa Israel. Nabi yang peka dengar suara Tuhan. Orang kalau terbiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan, orang itu akan memiliki kepekaan yang tajam, bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, peka sekali membedakan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan, hal yang menyukakan hati Tuhan, atau hal yang mendukakan hati Tuhan. Dia memiliki kepekaan yang tajam. Orang yang bertumbuh dan ditanam di bait Tuhan, dia akan menikmati sesuatu yang ajaib dan besar dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Luar biasa sekali. Pada masa tua mereka pun masih berbuah. Pada masa tuanya pun masih berbuah loh, berdampak. Dari pada yang tadi saya bilang sama Holy Wife, istri saya bilang, "Ini kita mau umur kita sampai tua tetap menjadi berkat, tidak sakit-sakitan, tidak pikun, tapi tajam dipakai Tuhan. Semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan." Saya ngomong dengan istri saya begitu. Saya pingin suatu hari masa tua saya akan tetap
memberitakan firman Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu juga ingin ngalami yang sama, memiliki kerinduan yang sama. Masa tuamu dipakai Tuhan, masa tuamu menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tidak pikun, tidak sakit, tidak stroke. Kita orang yang hidup di masa mudanya mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Saya percaya di masa tuanya akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan begitu saja, tapi Tuhan akan peduli, Tuhan akan perhitungkan semua apa yang dikerjakan, apa yang dilakukannya di masa mudanya. Hari ini, waktu yang ada ini harusnya kita pakai untuk semakin hari semakin kenal Tuhan, mencintai Tuhan loh. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga loh. Kitab Mazmur jelaskan di ayat yang lain, di pasal yang lain dijelaskan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari buat apa? Apakah menghitung hari liburan? Atau menghitung hari gajian? Bukan. Belajar menghitung hari-hari supaya bijaksana, memakai hidup yang ada itu untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mau dihabiskan begitu saja, dihabiskan percuma untuk melakukan hal yang bodoh dan hal yang gak berkenan. Orang yang belajar menghitung, menghabiskan waktunya menit demi menit, jam demi jam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Hidupnya akan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hidupnya akan dipakai untuk meninggikan Tuhan. Hidupnya tidak akan serampangan dan sembrono. Karena dia tahu hidup yang ada ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Untuk memuaskan hawa nafsu dan dihabiskan begitu rupa. Orang-orang model kayak begini loh, yang menghargai waktu yang ada. Menghargai waktu yang ada ini dipakai dengan sebaik mungkin. Kalau bisa melakukan tepat seperti yang Tuhan mau, ujung masa tuanya akan tetap berbuah. Kenapa? Orang itu tidak bisa berbuah, nggak bisa manifestasi pekerjaan buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Karena hidupnya duniawi, pola pikirnya duniawi, karakternya duniawi, kelakuannya seperti orang duniawi. Hidupnya tidak mau dipimpin Roh Kudus. Buah Roh itu hasil kerjasama karena kita ini bekerja sama dengan Roh Kudus. Hidup tekun, hidup taat, dan hidup takut akan Tuhan. Kalau kita ini nggak hidup takut akan Tuhan, kita nggak hidup tertib, kita nggak hidup teratur, kita nggak hidup ngikutin apa yang Roh Kudus mau, ya tidak mungkin hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Justru hidup kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Hidup kita ini harusnya kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan hari demi hari. Kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Miliki pergaulan keintiman dengan Tuhan dan kenal Tuhan sepenuhnya. Kalau hidup kita ini kita taruh di pelataran Tuhan, kita diam di dalam bait-Nya, ujung masa tua kita akan menghasilkan buah. Banyak orang hidupnya nggak berbuah, malah jadi batu sandungan bagi orang lain. Bahkan hidupnya malah mainin orang lain. Hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya sendiri, tidak berjalan dalam ketepatan ilahi, tidak berjalan dalam ketepatan ilahi. Tidak heran masa tuanya sakit-sakitan, penuh penderitaan, hidup dalam kemelaratan dan kemiskinan. Kenapa? Masa mudanya dihabiskan begitu rupa. Dengarkan Bapak Ibu, waktu yang ada ini tidak bisa kita tebus kembali loh. Waktu yang ada kita tidak bisa ulang lagi. Waktu yang ada ini, waktu yang pernah berlalu kita nggak bisa kembalikan lagi. Kita nggak bisa tebus ulang. Tetapi kita bisa tebus waktu-waktu yang hilang ini dengan mulai hidup benar di hadapan Tuhan, mencintai dan mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Jangan habiskan waktumu dengan kepahitan, dengan penderitaan. Jangan habiskan waktumu dengan marah, dengan emosi. Percuma dan sia-sia, tidak akan menghasilkan apa-apa. Jangan habiskan waktumu dengan hidup tanpa takut akan Tuhan. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam kebejatan yang luar biasa sekali. Hidup tidak takut akan Tuhan. Kalau engkau habiskan waktu-waktumu hanya dengan penuh marah dan kepahitan, engkau akan buang waktu yang ada ini dengan sia-sia. Orang model kayak begini, kalau masa mudanya aja menabur dengan kepahitan, amarah, sakit hati, benci, dan dendam, dapat dipastikan masa tuanya akan menikmati apa. Tapi kalau hari ini kita tabur, hidup di bait Allah, bergaul intim dengan Tuhan, menikmatin bait-Nya setiap hari. Satu hal yang kuinginin, tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Tinggal di bait-Nya Tuhan sepanjang masa. Sisa hidup kita di masa tua kita, pasti akan mereka masih berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menghasilkan berkat.
jadi berkat bagi banyak orang, jadi inspirasi banyak orang, memberkati banyak orang. Hari ini banyak orang tua masa mudanya dihabiskan begitu rupa, melakukan hal yang sia-sia. Masa tuanya mau menikmati kebaikan dan kebajikan, mana mungkin bisa. Apa yang pernah kita tabur, suatu hari kita akan tuai loh. Kita nabur apa hari ini? Masa tuamu akan menikmati apa? Benih apa yang kamu tabur hari ini, suatu hari kau akan menikmatinya. Justru waktu yang ada, waktu yang tersisa ini kita tabur untuk melakukan hal yang baik-baik, hal yang mulia, hal yang kudus, hal yang sedap didengar, hal yang patut dipuji untuk menyenangkan Tuhan. Kita mau melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan Tuhan dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya suatu hari nanti kita akan tuai hasilnya. Masa tua kita akan tetap berbuah, menghasilkan buah. Saya perhatikan ada orang-orang yang masa mudanya menghabiskan waktunya dengan sia-sia, tidak hidup takut akan Tuhan. Hidup ngawur seenak sendiri. Ternyata di masa tuanya nggak ngerti apa-apa. Nggak malah jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Menyisakan sakit penyakit dan penderita. Karena dihabiskan, dihambur-hamburkan waktu yang dipercayakan. Dengan begitu saja. Kita harus belajar menghitung hari-hari kita ini dengan baik. Kita mau pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau belajar berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan segala sesuatu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Sebab kalau diri kita ini mau dipuaskan, dunia ini pun dikasih tidak akan pernah bisa memuaskan. Karena pada dasarnya hati kita ini hanya bisa dipuaskan karena pribadi Tuhan saja. Kalau engkau masa tuamu ingin menikmati berkat dan kemurahan tetap menjadi berkat dan berbuah lebat, dinikmatin anak cucu, mantu, dan cicitmu. Mulai hari ini, bangun keintimanmu dengan firman Tuhan, bangun keintimanmu dengan Roh Kudus, bergaul intim dengan Tuhan. Tanam benih yang baik, tanah kebajikan, kejujuran, ketulusan, kemurnian, dan hidup takut akan Tuhan. Di masa tuamu ada jaminan, pasti akan menikmati berkat Tuhan dan akan berbuah lebat. Banyak orang hidupnya nggak berbuah. Suatu hari kalau didapatin kita ini nggak berbuah, kapak sudah tersediakan, tinggal ditebang dan pohon itu akan dicampakkan ke dalam api. Dapati hatimu hari ini benar di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah. Suatu hari kau akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan, kemurahan dan anugerah serta kasih setia Tuhan. Amin. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bayangkan, menjadi gemuk ini bukan seperti Imam Eli, bukan kegemukan obesitas. Gemuk dalam bahasa aslinya artinya prosperity, makmur, gemah di mahloh jinawi kata orang Jawa. Berkelimpahan, masa tuanya berbuah dan berkelimpahan. Hidup berkelimpahan, hidup diberkatin Tuhan, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tidak bisa memberkati orang lain kalau kita sendiri nggak diberkati loh. Kita akan menjadi berkat bagi banyak orang kalau hidup kita sendiri diberkatin Tuhan. Kita akan bisa memberi apa yang kita punya, tetapi kita tidak bisa memberi dengan apa yang kita tidak punya. Masa tua kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi diberkati luar biasa, makmur, sejahtera. Anak cucu kita juga menikmati berkat Tuhan. Dan segar. Dan segar, perhatikan. Dan segar. Dan segar. Artinya tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan tubuh apapun juga. Memang secara tambah umur, ada kekurangan fisik kita itu tambah lemah, kekuatan kita itu tambah lemah. Tapi tidak berarti masa tua kita akan sakit-sakitan. Tetap saja kita sehat, kita segar, artinya nggak ada penyakit loh. Orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun mereka akan masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, powerful, fresh, penuh urapan. Jadi berkat, seger, jadi inspirasi. Kata-kata kita juga tambah diurapi. Urapan hikmat pengertian kita bertambah-tambah. Saya berdoa, Bapak Ibu engkau yang mendengarkan firman ini, masa tuamu diberkatin Tuhan, makmur, jadi berkat, dan seger, tidak sakit-sakitan.
Dan saya berdoa, saya tolak semua orang yang mendengarkan firman ini tuanya kena stroke dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Mereka akan segar, sehat, dan umurnya panjang serta sejahtera. Jadi berkat buat anak cucu mantu. Luar biasa sekali. Orang yang diam di bait Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, ada janji yang Tuhan siapkan buat kita. Perhatikan ayat yang ke-15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bukti kita ini diberkatin Tuhan, kita akan menjadi saksi bahwa Allah kita itu benar menggenapi janjinya loh. Hidup kita akan memberitakan kemasyhuran dan keagungan Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin hidupmu akan menceritakan bahwa Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, ketika engkau penuh sakit-sakitan, penuh penderitaan, sakit, menderita, kena stroke, dan lain sebagainya. Hidup melarat dan kekurangan, bagaimana engkau bisa memberitakan di Allah El Shaddai, Allah yang memberkati? Tidak mungkin. Bagaimana engkau bisa memberitakan Allah itu adalah panji-panji kemenanganmu, tapi hidupmu babak belur dan kacau hidup dalam dosa? Tidak mungkin bisa. Kita kalau tinggal di bait Tuhan, kita akan diberikan kemampuan berjalan dalam anugerah Tuhan. Hidup kita akan berbuah, kita diberkati, kita akan tetap segar. Dan tujuannya satu, untuk menceritakan bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang powerful, Allah yang tidak pernah curang, Allah yang menggenapi janjinya. Dan semua keturunan dan anak cucu kita harus beribadah kepada Allah yang benar, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus namanya. Tuhan punya tujuan dan maksud dari semua berkat yang Tuhan jadikan, Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepada kita. Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau sampai hari ini kita itu percaya Tuhan, ngalami Tuhan. Kenapa Tuhan punya tujuan ketika kita harus bergaul intim dan dekat dengan Dia? Karena suatu hari kita akan menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini, supaya orang bisa melihat this real manifestasi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Melalui gaya hidup, kelakuan, dan buah hidupmu serta karaktermu, orang bisa melihat kemuliaan. Kata kitab Korintus, menjadi cerminan kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung. Dan orang bisa melihat kemuliaan itu nyata dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan ketika kita ini harus ditanam di bait Tuhan dan bertumbuh di dalam pelatarannya, bergaul intim dengan Tuhan. Saya nggak habis pikir kalau orang bisa merasa mampu tanpa berdoa, tanpa menyerah sama Tuhan, ambil keputusan dengan caranya sendiri. Ujung hidupmu akan kacau dan berantakan. Tinggal tunggu waktu saja. Hari ini kita harus taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Kita harus dedikasikan waktu kita, hidup kita yang ada ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memang bisa menebus waktu-waktu yang hilang, yang lalu, dengan bergaul intim dengan Tuhan. Nanti akan Tuhan kasih percepatan secara ilahi. Waktu yang kita udah habiskan di masa lalu dengan sia-sia. Tapi kalau kita dedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, nyembah Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, ujung hidup kita akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan, menikmati hal-hal yang ajaib dan dahsyat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan akan kembalikan, terjadi percepatan. Kamu bisa menebus waktu-waktu yang hilang, yang dahulu dipakai untuk melakukan kejahatan, kenajisan. Kita mau tebus dengan bergaul intim dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan, menikmati semua kemurahan Tuhan. Dan masa tua kita dijamin Tuhan tetap menjadi berkat, berbuah, diberkati berkelimpahan, dan tetap segar. Masa tua yang diberkati Tuhan. Amin. Hari ini kita mau mulai hidup memiliki gaya yang berbeda, pergaulan intim dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Bergaul intim, menyerahkan hidup dan waktu kita habiskan dengan bergaul intim dengan Tuhan, menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Sekarang kita mau lihat sampai kedalaman batin kita masing-masing. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Izinkan Tuhan masuk di dalam hatimu, menerangi batinmu, membangkitkan rasa haus dan laparmu untuk cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan masa tuamu akan menikmati semua kebajikan dan kemurahan Tuhan.
dimulai hari ini. Masa depanmu ditentukan hari ini. Masa tuamu ditentukan hari ini. Kau mau menikmati apa? Kebaikan, kebajikan, kemurahan, atau kemalangan dan sakit penyakit, serta penderitaan, serta kemelaratan. Kalau ingin menikmati semua kebaikan, kebajikan, serta kemurahan Tuhan, mulai hari ini tabur, hidup, tertanam di bait Allah, bergaul intim dengan Roh Kudus, memiliki keintiman yang dalam dengan Tuhan. Ujung hidupmu akan menikmati semua perkara surgawi yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu, buat firman-Mu, buat pertolongan-Mu, bahwa terus kami mengalami keintiman dengan Engkau, memiliki kedekatan yang dalam dengan Engkau. Kami mau taruh hati kami sepenuhnya, Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batin kami. Taruh rasa haus dan lapar kami akan Engkau. Begitu seperti orang ngidam, pingin haus dan lapar, pingin dipuaskan oleh hadirat-Mu, memiliki keintiman yang dalam dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa kami memateraikan firman-Mu dengan darah Yesus, terpahat dalam loh batin kami, menjadi kehidupan, dan nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Dan nama-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit, oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, yang berbaring di tempat tidur, berbaring di ranjang rumah sakit, ataupun dimanapun berada. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah Engkau tahir, sehat sempurna seperti waktu penciptaan. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku katakan dan doakan. Hamba-Mu kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.